Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 yang sholih dan soleha. Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar memahami arti dan kandungan surat Al-Ma'un. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Latar belakang turunnya surat Al-Ma'un. Turunnya surat Al-Ma'un pernah diceritakan oleh salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat. Pada zaman dahulu, ada sekelompok kaum munafik yang hidup pada zaman Rasulullah SAW yang rajin beribadah sholat. Mereka meniatkan ibadah sholat bukan karena Allah, melainkan kekhusyuannya yang mereka lakukan ketika melakukan sholat hanyalah ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, apabila tidak ada yang melihat, mereka melakukan sholat dengan semaunya. Apa yang mereka kerjakan selalu ingin mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan itu disebut dengan riya. Orang munafik tersebut juga enggan mengeluarkan zakat dan tidak mau memberikan beberapa barang berharga miliknya. Kaum inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat sampai terakhir. Ayat ini berisikan tentang ancaman kepada orang-orang munafik serta menggolongkan mereka ke dalam orang-orang yang mendustakan agama Islam. Lafal surat Al-Ma'un: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Sedangkan terjemahan surat Al-Ma'un adalah sebagai berikut. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Tiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. 6. Yang berbuat riya. Ayat 7, dan enggan memberi bantuan. Dan untuk makna perkataannya adalah sebagai berikut. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, agamanya, fadzalika, maka itulah, yad'u, menghardik, al-yatima, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas,
musallina, orang-orang yang sholat. Sholatihim, sholat mereka. Sahun, mereka lalai. Yura'un, mereka ria. Yamna'una, mereka enggan. Al-ma'una, barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tua. Jadi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Ciri yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Sedangkan untuk ciri yang ketiga, itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat itu adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Karenanya sholat wajib dikerjakan umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah. Maka ia tergolong orang yang celaka. Untuk ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 4, yaitu orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi rusak. Dalam ibadah apapun, niat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk ciri orang yang kelima atau yang terakhir, itu adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyayangi anak yatim? Caranya adalah yang pertama, kita harus membantu biaya pendidikan anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraannya. Dan yang terakhir, membantu kebutuhan sehari-hari baik makan maupun minum. Orang yang menyayangi anak yatim, maka kelak di surga akan berdekatan tempatnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan tidak pas, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.